Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran Akidah Akhlak kelas 10 semester ganjil, yaitu dengan materi pembelajaran menghindari akhlak tercela. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan tujuan agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Amin. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya, siapa saja yang hari ini tidak masuk. Yang pertama, Nur Fariza, Dwi Ratnasari, Riza Erifianti. Oke, semuanya hadir ya, tidak ada yang berhalangan, tidak ada yang izin. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu dengan tema menghindari akhlak tercela. Jadi tujuan kita mempelajari materi ini adalah yaitu untuk menjelaskan pengertian dosa besar melaksanakan akhlak tercela. Oh ya, materi kita hari ini akhlak tercela dan memiliki subbab. Yang pertama, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, berjudi, zina, pergaulan bebas, dan juga mencuri. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menjelaskan pengertian dari dari mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, berjudi, zina, pergaulan bebas, dan juga mencuri. Kemudian yang kedua adalah agar kalian dapat mengkategorikan contoh dari dosa besar seperti mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, berjudi, zina, pergaulan bebas, dan juga yang terakhir yaitu mencuri. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu materi tentang mabuk-mabukan. Apa itu mabuk-mabukan? Ya, jadi perilaku mabuk-mabukan yaitu kegiatan mengkonsumsi minuman keras sehingga melalaikan tanggung jawab kemanusiaan sebagai wakil Allah di muka bumi. Nah, dalam pandangan Islam, istilah mabuk-mabukan ini disebut dengan khomer, yang artinya menghalangi, menutupi. Nah, dinamakan demikian, diistilahkan demikian karena menyelubungi, karena minum-minuman keras itu menghalangi akal. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri, minuman keras ini banyak sekali jenisnya, baik yang mengandung alkohol tinggi, sedang maupun ringan. Yang selanjutnya yaitu nilai negatif perilaku mabuk-mabukan. Yang pertama yaitu melanggar larangan agama. Yang kedua, terhalang melaksanakan ibadah. Yang ketiga, menghias diri dengan kotoran dan kekejian. Yang keempat, menimbulkan gangguan mental organik. Yang kelima, menimbulkan kejahatan di masyarakat. Dan yang keenam, mendapat sanksi. Kemudian yang selanjutnya, hikmah larangan perilaku mabuk-mabukan. Yang pertama, mengkonsumsi khamar di samping ada manfaatnya, tetapi keburukan yang ditimbulkan jauh lebih besar. Karenanya khamar disebut dengan perbuatan kotor. Yang selanjutnya, pengharaman mengkonsumsi khamar didasarkan atas akibat yang ditimbulkan, yakni hilangnya akal nalar yang ada pada diri manusia, di samping adanya keburukan yang bersifat ekonomis, kesehatan, dan juga sosial. Yang ketiga, sanksi hukuman yang diterapkan pada pengkonsumsian khamar pada dasarnya untuk menjaga kesadaran dalam beribadah, memberi efek jera pada perilaku, dan menjaga keteraturan dalam masyarakat. Oke, yang selanjutnya yaitu judi. Apa itu judi? Nah, dalam KBBI, judi itu diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu
pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Nah, dalam bahasa syar'i, judi disebut maisir, yaitu transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Yang kedua, unsur-unsur judi. Unsur-unsur judi ini ada 3. Yang pertama permainan, yang kedua untung-untungan, dan yang ketiga taruhan. Yang selanjutnya itu nilai negatif perilaku judi. Yang pertama, judi perbuatan di atas berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikkan. Yang kedua, judi adalah perbuatan setan. Yang ketiga, judi adalah cara perolehan harta secara spekulatif. Yang keempat, merusak ukhuwah di antara muslim dengan timbulnya permusuhan dan kebencian. Yang selanjutnya yaitu hikmah larangan perilaku judi. Yang pertama, orang akan istiqomah menjalankan tanggung jawab yang diemban dalam kaitannya dengan Allah ataupun sesama manusia. Yang kedua, perekonomian keluarga akan dapat distabilkan dengan berbagai usaha yang nyata halal dan menghasilkan rizki yang barokah. Yang ketiga, melatih diri untuk sabar dan tenang dalam menghadapi berbagai tipuan dunia. Oke, yang selanjutnya yaitu perilaku akhlak tercela yang berupa zina. Yang pertama, pengertian zina. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa nikah yang sah mengikuti hukum syara. Nah, yang selanjutnya ini hukuman bagi pelaku zina. Yang pertama, muhson. Nah, muhson ini adalah orang yang sudah menikah. Di dalam Islam disebutkan bahwa hukumannya adalah rajam. Rajam yaitu sanksi hukum berupa pembunuhan terhadap pelaku zina dengan cara menenggelamkan sebagian tubuh yang bersangkutan ke dalam tanah. Lalu setiap orang yang lewat itu diminta untuk melemparinya dengan batu sampai pelaku zina tersebut meninggal. Kemudian hukuman zina bagi ghairu muhson, yaitu orang yang belum menikah. Ini hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun. Nah, ini diterangkan dalam Quran surat An-Nur ayat 24. Yang selanjutnya yaitu nilai negatif perilaku zina. Yang pertama, merusak ikatan keluarga dan masyarakat. Kedua, merusak identitas keturunan. Ketiga, menimbulkan penyakit. Dan keempat, mendapat sanksi. Oke, yang selanjutnya yaitu hikmah larangan perilaku zina. Yang pertama, setiap perbuatan akan dinilai buruk oleh Al-Quran. Setiap perbuatan yang dinilai buruk oleh Al-Quran itu pasti membawa akibat bagi manusia, baik menyangkut pribadi maupun masyarakat. Yang kedua, zina merupakan perbuatan yang sangat terlarang karenanya setiap muslim hendaknya menjauhi perbuatan tersebut. Yang ketiga yaitu tuduhan yang berkaitan dengan masalah zina hendaknya dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan sanksi yang dapat dipercaya sehingga tuduhan tersebut tidak menimbulkan keburukan terhadap seorang yang dituduh itu. Oke, yang selanjutnya yaitu mencuri atau korupsi. Yang pertama, pengertian mencuri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Biasanya dengan bersembunyi-sembunyi, termasuk dalam kategori mencuri adalah melakukan korupsi. Yang selanjutnya, hikmah larangan perilaku mencuri. Ya, jadi hikmah dari larangan perilaku mencuri itu yang pertama, seorang tidak mudah dengan begitu saja mengambil barang milik orang lain.
karena berakibat buruk bagi dirinya. Sanksi moral bagi dirinya adalah rasa malu, sedangkan sanksi yang merupakan mengambil hak anak Adam itu had. Yang kedua, hak milik seseorang benar-benar dilindungi oleh hukum Islam. Karunia Allah tidak terbatas bilangannya. Akan tetapi apabila seseorang telah memilikinya dengan cara dengan perolehan rezeki yang halal, maka Allah akan melindunginya. Yang ketiga, menghindari sifat malas yang cenderung memperbanyak pengangguran. Oke, itu tadi materi kita hari ini. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Baik, kalau sudah paham semuanya, silahkan kalian mengerjakan LKS itu yang di bawahnya, silahkan dikerjakan. Itu ada soal-soal mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, silahkan dikerjakan. Dikumpulkan hari ini ya, saya tunggu. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Oke, baik, karena waktunya sudah habis, sudah bel, maka kita lanjutkan minggu depan dan dilanjutkan lagi mengerjakan yang poin C dan juga D, dikumpulkan minggu depan. Setelah itu kita ulangan harian ya. Ya, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.